Hari ini kita berada di Dusun Lambung, Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Talkshow hari ini dalam rangka Pemda Menyapa Desa, dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 terus melaju menuju Indonesia maju. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang sedikit dengan Pak Dr. Kaspan, spesialis kandungan Pak ya, dari Rumah Sakit Pripat Kabupaten Lombok Barat. Kita akan berbicara Pak Dokter terkait dengan kesehatan reproduksi Pak Dokter. Banyak masyarakat yang belum paham apa itu kesehatan reproduksi secara umum. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter terkait dengan kesehatan reproduksi secara umum ini bagaimana Pak Dokter? Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih atas kesempatan pada pagi menjelang siang pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada acara yang sangat meriah pada siang hari ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan reproduksi, tentunya kita harus melihat dari segi di mana seorang wanita itu kapan mulai terjadi proses reproduksi. Reproduksi itu artinya sebenarnya sudah mulai dari proses terjadinya pembuahan di dalam rahim, kemudian dia berkembang menjadi embrio, janin, sampai terjadi proses persalinan, di mana seorang wanita ini nanti dalam perjalanannya dia akan mengalami proses yang disebut sebagai masa haid pertama atau menarche. Kemudian dia masuk ke dalam fase pubertas. Nah, pubertas atau proses keremajaan, kemudian di situ dia proses-proses reproduksi itu berkembang. Kalau kita bicara, tentunya kita melihat perkembangan sel telur. Sel telur itu mulai diproduksi, dibekali oleh seorang dari Allah itu kurang lebih sekitar 400.000 sel telur. Nah, dia akan berkembang sampai terjadi proses pubertas, di mana terjadi proses yang kita kenal sebagai haid atau menstruasi. Nah, proses-proses ini akan berjalan sampai nanti seorang wanita itu akan mencapai suatu masa yang kita sebut sebagai masa menopause. Menopause itu adalah masa di mana seorang wanita sudah tidak mengalami proses haid lagi. Dia sudah tidak mengalami kegiatan atau peristiwa rutin yang dialami. Nah, itu biasanya berlangsung antara kurang lebih 40 sampai dengan 50 tahun itu rata-rata. Nah, kesehatan reproduksi ini tentunya kita lihat dari awal, di mana anak-anak seorang wanita, nah dia akan tentunya akan menjadi calon ibu di kemudian hari. Nah, kadang-kadang sebelum proses dia masa pubertas ini kurang diperhatikan, apalagi dia nanti mengalami haid pertama kali. Proses hormonal yang terjadi di dalam tubuh manusia itu tentunya tidak lepas dari perubahan-perubahan fisik, perubahan psikologis dan sebagainya. Dikala anak saya mengalami haid pertama, dia tuh nangis, kaget. Kenapa saya berdarah? Nah, hal itu kadang-kadang kita sebagai orang tua, dikala kita pengetahuan kita tentang reproduksi kurang baik, itu kita bisa menjelaskan apa yang terjadi sama. Kebetulan karena saya seorang dokter, ya saya jelaskan bahwa itu adalah proses alami, nah, dimana kamu sudah mau mencapai proses dewasa. Padahal kalau kita perhatikan, haid itu juga harus diperhatikan. Ada proses-proses perubahan yang terjadi, perubahan psikologis, dimana mungkin dia kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan baik, dia akan menjadi perasaan takut, cemas dan sebagainya. Kemudian haid ini apa yang terjadi? Ini adalah proses perdarahan sebenarnya. Walaupun itu suatu proses alami, namun haid ini akan, bila kita tidak melihat, mungkin kita tidak pernah tahu kapan kita katakan haid itu normal apa tidak. Normalnya haid itu 5-7 hari. Nah, kalau dia mengalami haid lebih dari 10 hari atau 15 hari, apa yang terjadi? Maka terjadi perdarahan. Perdarahan itu tentu akan berdampak kurang baik terhadap kesehatannya. Dia akan mengalami anemia. Nah, oleh karena itu, salah satu konsep daripada kesehatan reproduksi adalah bagaimana kita melihat anak-anak kita ini, remaja-remaja kita. Kalau dia sudah masa reproduksi, perhatikan, mungkin dia butuh
suplementasi, mungkin dia butuh asupan gizi yang baik. Makanya kalau di Indonesia, kalau kita cek hemoglobin remaja-remaja reproduksi itu standar di bawah normal, di bawah 12. Bahwa selama dia mengalami proses haid, mungkin saja haidnya itu tidak normal, sehingga dia mengalami perdarahan, tapi itu dianggap biasa. Nah, ini akan menimbulkan gangguan reproduksi. Apa dampaknya pada masa depan? Nah, dikala kita mengalami suatu gangguan keseimbangan kesehatan di dalam tubuh kita, contohnya hemoglobin, maka akan berdampak secara gradual terhadap fisiknya, perkembangan fisiknya. Dia menjadi kurang sehat, kemampuan reproduksinya menjadi baik, kemudian bahkan akan berdampak terhadap kualitas gizi secara keseluruhan. Nah, apa artinya? Berarti kan kualitasnya kurang baik. Kita mau menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Nah, justru dalam kesempatan ini secara pribadi, secara keseluruhan, secara program, mari kita menghimbau bahwa kesehatan reproduksi itu harus dilihat dari hulunya, di mana kita melihat anak-anak kita, remaja-remaja kita, bila ada hal-hal yang abnormal segera diperiksakan ke petugas kesehatan atau dilakukan suatu edukasi baik di tingkat sekolah maupun secara di tingkat pelayanan kesehatan, itu harus sering diedukasikan. Ya, kalau saya mendengar dari apa yang Pak Dokter sampaikan barusan, berarti kesehatan reproduksi ini berawal juga dari normal tidaknya haid, Pak Dokter ya. Ya. Kalau saya membaca di beberapa literatur, Pak Dokter, perempuan itu tidak semua perempuan haidnya normal, Pak Dokter. Ada perempuan yang normal haidnya, ada juga yang mengalami ketidakteraturan haid, Pak Dokter. Ini penyebabnya apa, Pak Dokter? Apakah itu terkait juga dengan gaya hidup atau faktor makanan atau apa, Pak Dokter? Karena kan ketidakteraturan haid ini juga akan sangat menentukan nanti ketika dia akan nantinya akan berencana memiliki keturunan dan sebagainya, Pak Dokter. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Dokter, karena masyarakat kita ini banyak yang tidak paham apa yang menyebabkan kadang-kadang banyak perempuan yang mengalami tidak teraturan haid, Pak Dokter. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Dokter. Penyebab utama gangguan haid pada wanita adalah stres. Kenapa saya mengatakan stres? Karena pusat pengaturan haid di dalam tubuh manusia, terutama wanita, itu adalah di hipofise namanya. Nah, hipofise itu bertetangga di otak kita itu dengan sistem limbik namanya. Sistem limbik itu adalah jaringan otak kita yang mengatur emosional kita, rasa sedih, rasa senang, rasa bahagia. Nah, jika seorang wanita mengalami stres yang cukup berat, tentunya dia akan berpengaruh terhadap pengaturan pengeluaran dari hormon-hormon yang berasal dari otak untuk terintegrasi dengan hormon yang keluar dari saluran reproduksi seperti hidung telur. Nah, apabila itu terjadi, maka paling sering gambaran yang paling kita lihat pada orang dengan gangguan stres adalah gangguan haid. Apakah ada itu haidnya menjadi berlebihan, apakah tuh haidnya menjadi jarang, apakah menjadi tidak haid. Itu adalah gambaran-gambaran yang secara tidak langsung itu sangat mengena kita sebagai titik poin kita bahwa ini ada sesuatu di situ. Nah, penyebab kedua tentunya adalah adanya beberapa proses penyakit, entah itu infeksi dalam kandungan, kemudian ada tumor di dalam kandungan. Nah, hal ini tentunya perlu perhatian yang lebih khusus. Nah, perhatian yang khusus ini, mari kita lihat apa penyebabnya. Kalau dia misalnya penyebabnya stres, kita cari penyebab stresnya. Kadang-kadang kita merasakan coba hal yang sederhana, mungkin di keluarga atau di anak kita. Kalau kita punya perempuan, jika lagi menstruasi, emosionalnya berubah, dia jadi cepat marah, cepat. Nah, kalau kita tidak paham, kamu kenapa sih? Ya kan seperti itu. Mungkin, nah hal-hal seperti itu yang perlu kita evaluasi, berikan suatu masukan, edukasi. Makanya saya bilang
pendidikan reproduksi itu sangat penting diberikan pada usia-usia sekolah. Bukan dalam arti kita memberikan pendidikan tentang seksual, tapi apa yang terjadi dengan dirinya mulai dari dia berkembang sampai menjadi dewasa itu penting gitu. Supaya dia bisa memperhatikan bahwa saya ini harus menjadi suatu manusia yang produktif, salah satunya. Namanya reproduktif, dia juga harus diciptakan menjadi reproduktif. Di luar negeri orang mau menikah aja dia melakukan free counseling pranikah. Betul. Apa artinya? Bahwa dia melihat ada apa dengan diri saya, Pak Dokter? Apa yang perlu saya siapkan? Saya harus menciptakan manusia-manusia baru yang berkualitas. Itulah kenapa akhirnya kita mendapatkan suatu masalah. Banyak kita dapatkan stunting. Nah, kalau kita bicara about stunting adalah tentunya harus kita ke hulu. Bagaimana kita menciptakan calon-calon reproduksi kita yang baik. Mungkin itu. Betul Pak Dokter. Ini ada pesan dari panitia. Katanya kita harus jeda dulu Pak Dokter untuk nanti dilanjutkan. Tetapi ini menarik Pak Dokter. Nanti akan kita sambung lagi dengan konten lain. Tetapi sebelum kita jeda Pak Dokter, mungkin akan diselang dengan acara yang lain dulu sebentar. Nanti akan kita lanjutkan. Tetapi sebelum kita jeda Pak Dokter, kita tenangkan dulu masyarakat. Banyak masyarakat kita, terutama kaum perempuan Pak Dokter, yang mengalami ketidakteraturan haid itu merasa tidak percaya diri untuk bisa memiliki keturunan Pak Dokter. Banyak perempuan yang begitu, yang dia kemudian berpikir, waduh saya ini haid saya tidak teratur, jangan-jangan nanti kalau saya menikah saya sulit akan punya keturunan. Baik itu pada dirinya sendiri maupun kepada calon suaminya Pak Dokter. Ketika calon suaminya tahu kalau calon istrinya ini haidnya tidak teratur, kadang-kadang jangan-jangan nanti istri saya ini sulit hamil nanti. Nah, sebenarnya bagaimana Pak Dokter? Apakah benar nggak bahwa orang yang haidnya tidak teratur, perempuan yang haidnya tidak teratur itu akan sulit bisa hamil Pak Dokter? Sulit punya keturunan. Bagaimana Pak Dokter? Mungkin sebelum kita jeda nanti Pak Dokter, mungkin ini poin penting yang harus kita sampaikan Pak Dokter. Pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya juga simpel. Iya. Kenapa saya bilang iya? Karena sel telur akan keluar dikala dia akan mengalami suatu keseimbangan hormonal yang ada dalam tubuh. Jadi kalau orang dengan gangguan haid, gambarannya pasti hormonalnya tidak seimbang. Bagaimana hormon ini bisa merangsang supaya sel telur itu keluar kalau dia tidak seimbang? Artinya jawabannya jelas. Kalau dia ada gangguan haid, maka seorang perempuan itu kemungkinan besar pasti dia tidak subur. Nah, jadi mungkin itu ya. Nah sekarang jika ini Pak Dokter, jika ada seorang perempuan yang merasa dirinya haidnya tidak teratur, untuk mengantisipasi agar dia tidak memiliki masalah nanti ketika ingin hamil dan memiliki keturunan, apa tindakan sebelumnya yang harus dia persiapkan untuk dia lakukan untuk dirinya sendiri untuk mengatasi masalah itu Pak Dokter? Sebenarnya rata-rata wanita kita itu sangat sensitif. Artinya bahwa dikala dia mengalami suatu perubahan siklus yang tidak normal, dia sudah bertanya sama dirinya, ini suatu yang tidak normal. Sebagai contoh, dikala dia biasa haid tanggal 1, tanggal 2, kemudian dia berubah pola haidnya. Pola haidnya ternyata dia haid tanggal 10, itu sudah bingung sebenarnya. Cuma kadang-kadang bagaimana dia mengungkapkan atau melihat kondisi yang terjadi itu sehingga dia bisa ungkapkan apakah saya bermasalah pada itu yang sering tidak berjalan. Nah, pentingnya edukasi dini itu supaya wanita-wanita kita ini mengenal kapan dia harus memeriksakan fakta, kapan dia harus mengatakan ini abnormal di dalam tubuhnya. Nah, sebagai contoh, gangguan siklus haid dikatakan normal apabila dia tidak lebih dari 2 minggu maju haidnya, atau terlambat tidak lebih dari 2 minggu, itu aja patokannya. Nah, karena proses siklus hormonal kita itu berlangsung antara 1 sampai 28 hari. Nah, kemampuan tubuh untuk beradaptasi itu antara 2 minggu dia. Nah, jadi gambarannya seorang wanita dikatakan gangguan haid kalau dia misalnya haidnya lebih dari 2 minggu, atau dia majunya lebih dari 2 minggu, nah itu sudah tidak normal. Mungkin dia perlu berkonsultasi. Baik, ini hal penting yang perlu disampaikan bagi Pak Dokter.
bahwa jangan malu untuk berkonsultasi tentang keadaan diri Pak Dokter. Satu stressing point tadi yang Pak Dokter sampaikan adalah ketika kita berbicara tentang stunting, bahwa stunting ternyata berawal dari kesehatan reproduksi bahkan pranikah pun Pak Dokter yang harus dipersiapkan, karena ini menyangkut kesehatan kedua belah pihak, pada baik suami maupun istri Pak Dokter. Artinya jika menginginkan nantinya memiliki anak yang tidak stunting, maka persiapkanlah kesehatan reproduksi jauh sebelumnya, bahkan sebelum menikah ya. Menarik sekali yang kita bahas pada hari ini, mungkin nanti akan kita lanjutkan ke depan biar masyarakat penasaran dulu Pak Dokter. Setelah tadi kita juga dihangatkan sama Mbak Erni, sekarang kita hangatkan dengan podcast kita. Nanti buat masyarakat penasaran, nanti akan dilanjutkan dengan dialog kita berikutnya Pak Dokter.